Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 10 Teknik Laboratorium Medik. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang fotometer. Yang pertama, pengertian fotometer. Fotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencahayaan atau penyinaran, seperti penerapan di fotometri industri. Fotometer adalah kata yang umum yang meliputi alat-alat untuk mendeteksi jenis-jenis dan fungsi fotometer. Yang pertama, filter fotometer. Filter fotometer merupakan fotometer paling sederhana. Sumber cahaya yang digunakan adalah lampu pijar dan menggunakan filter cahaya. Kekurangannya adalah ketebalan pita filter yang sangat besar, sehingga daerah panjang gelombang cahaya ukuran lebih luas dari kurva observasi zat yang diukur. 2. Spektrofotometer. Jenis fotometer ini menggunakan prisma sebagai monokromotor. Panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk mengukur dapat diubah secara kontinu untuk di daerah visible 200 sampai dengan 400 nanometer. Cahaya yang melewati prisma dapat mengamati pembasan. Lalu dengan menggunakan suatu diafragma bercelah panjang, gelombang yang diinginkan dapat diisolasi. Pada fotometer yang menggunakan prisma ini, kalibrasi panjang gelombang harus dilakukan pada lebih dari satu panjang gelombang karena cahaya yang keluar dari prisma tidak linear. Keuntungan menggunakan alat ini adalah pengukuran pada semuanya panjang gelombang dapat dilakukan, terutama UV. Kelemahannya terletak pada intensitas sinar yang keluar lemah hingga diperlukan penguat arus yang harganya mahal. 3. Spektrolinifotometer. Fotometer ini memakai lampu merkuri atau cadmium. Jika dipanaskan dalam kondisi tertentu, unsur-unsur tersebut akan menguap dan mengeluarkan spektrum dengan lini-lini tertentu. Spektrum lini yang terbentuk diisolasi dengan menggunakan filter yang sesuai. Kelebihan alat ini adalah intensitas sinar yang kuat, terutama dalam area UV, yang monokromasi yang sangat baik pada gelombang-gelombang pendek sehingga tingkat kesalahan kecil. Kelemahannya adalah alat ini dapat mengukur pada semua panjang gelombang serta harga lampu merkuri yang sangat mahal. Prinsip kerja fotometer. Fotometer merupakan prinsip menyerapa cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh bahan yang diperiksa, sehingga zat atau senyawa memiliki serapan atau observansi panjang gelombang cahaya yang khas. Apabila spektrum kurva serapan suatu zat sudah diketahui, panjang gelombang dengan observasi tertinggi untuk zat tersebut dapat ditentukan. Panjang gelombang dengan serapan tinggi yang digunakan untuk mengukur kadar zat yang diperiksa. Monokromotor. Tujuan diadakannya monokromotor adalah menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang murni. Istilah murni yang sebenarnya kurang tepat karena sangat sulit memisahkan cahaya dengan satu panjang gelombang. Umumnya yang dapat dipisahkan adalah subclass cahaya dengan beberapa panjang gelombang. Beberapa mekanisme untuk menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu antara lain dengan menggunakan filter, prisma, dan grating. Mekanisme yang paling sederhana adalah filter. Umumnya filter yang digunakan adalah filter kaca yang tersusun atas beberapa lapisan kaca berwarna sehingga cahaya yang dihasilkan memiliki panjang gelombang yang diinginkan. Teknik pengukuran. 1. Metode pengukuran endpoint. Pada metode ini, observansi dibaca setelah reaksi antara sampel dan reagen setelah selesai sepenuhnya. 2. Metode pengukuran kinetik. Metode pengukuran kinetik merupakan metode pengukuran kadar suatu zat berdasarkan aktivitas tersebut. Umumnya metode ini digunakan dalam menetap kadar enzim. Enzim yang tidak dapat ditetapkan kadarnya secara langsung, akan tetapi karena aktivitas enzim sebanding dengan kadarnya dalam sampel, maka dengan mengulur aktivitasnya, kadar enzim akan diketahui. Bagian-bagian fotometer. Secara umum, fotometer 4010 meliputi
1. Bagian mekanik. A. Tombol 0. B. Selektor program. C. Layar angka atau display. D. Tombol standar. E. Tombol on atau off. F. Pengaturan filter. G. Slide. H. Tempat kurvet. I. Tombol pengatur angka. G. Pengatur poin. K. Tombol result. Bagian teknik. A. Bagian optik. Sumber cahaya harus stabil karena bila tidak stabil, penyinaran juga tidak stabil. Dengan menggunakan scaffold, pada umumnya digunakan lampu halogen atau lampu deuterium. Sedangkan untuk cahaya tampak digunakan lampu tungstat. Monokromator berfungsi untuk mengurangi cahaya sebagai spektrum dengan panjang gelombang yang sangat sempit. Sampel kompartemen tempat penampungan bahan yang akan diperiksa berupa kurvat dengan tebal kaca 2,5 mm dengan berdiameter 1,0 cm. Jenis kurvet yang dapat digunakan adalah kurvet semi mikro atau 500 sampai dengan 600 mikroliter dan kurvet makro 1000 sampai dengan 1250 makroliter. Bagian fotoelektronik merupakan detektor, yaitu alat untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan sebagian diserap oleh molekul cuplikan atau sampel kompartemen. Jenis detektor yang digunakan adalah fotoelement silicon. 3. Bagian elektron terdiri atas amplifier, scaler tahap atau log, meter pembacaan atau analog dan digital, atau recorder atau display. Sekian dari penjelasan tentang fotometer saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.